Tahun 2025 semakin dekat, membawa gelombang kemajuan teknologi yang menjanjikan perubahan besar bagi dunia kita. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita hidup dan berinteraksi. Dua kekuatan paling transformatif adalah kecerdasan buatan dan uang digital. Keduanya memiliki potensi untuk mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Teknologi ini siap untuk merevolusi industri, mendefinisikan ulang pasar kerja, dan menciptakan peluang baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, dan membentuk kembali ekonomi global. Perubahan ini akan mempengaruhi setiap sektor, dari manufaktur hingga layanan keuangan. Memahami perubahan ini sangat penting, terutama bagi kelas menengah, yang akan terkena dampak signifikan oleh revolusi digital ini. Mereka harus siap untuk beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi baru untuk tetap kompetitif. Era baru ini menghadirkan tantangan dan peluang. Di satu sisi, kita menghadapi potensi hilangnya pekerjaan karena AI mengambil alih tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Namun, di sisi lain, kita menyaksikan munculnya industri dan peran pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan khusus dalam AI, ilmu data, dan keuangan digital. Di sisi lain, kita menyaksikan munculnya industri dan peran pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan khusus dalam AI, ilmu data, dan keuangan digital. Menavigasi lanskap yang terus berkembang ini membutuhkan kemampuan beradaptasi, kemauan untuk belajar, dan pendekatan proaktif untuk merangkul masa depan. Menavigasi lanskap yang terus berkembang ini membutuhkan kemampuan beradaptasi, kemauan untuk belajar, dan pendekatan proaktif untuk merangkul masa depan. Bagi para pekerja migran Indonesia, sebuah kelompok yang sering berada di garis depan pergeseran ekonomi, memahami perubahan ini sangat penting. Bagi para pekerja migran Indonesia, sebuah kelompok yang sering berada di garis depan pergeseran ekonomi, memahami perubahan ini sangat penting. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkembang di dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Memahami perubahan ini sangat penting. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkembang di dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkembang di dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Video ini akan membahas tentang kemajuan yang diharapkan dalam AI dan uang digital pada tahun 2025. Video ini akan membahas tentang kemajuan yang diharapkan dalam AI dan uang digital pada tahun 2025. Dengan fokus pada dampaknya terhadap kelas menengah, khususnya pekerja migran Indonesia. Dengan fokus pada dampaknya terhadap kelas menengah, khususnya pekerja migran Indonesia. Kita akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh teknologi ini. Dan menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil individu untuk beradaptasi dan berhasil di dunia yang berubah pesat ini. Kecerdasan buatan, yang dulunya hanya konsep fiksi ilmiah, kini menjadi kenyataan yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Teknologi ini telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari, dari rumah hingga tempat kerja. Ini mengacu pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Sistem ini terus berkembang dan menjadi lebih canggih setiap harinya. Dari mobil yang mengemudi sendiri hingga asisten virtual, AI sudah menunjukkan kehadirannya di berbagai sektor. Teknologi ini tidak hanya mempermudah hidup kita, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi yang lebih besar. Di bidang manufaktur, robot yang didukung oleh AI mengotomatiskan jalur perakitan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Ini memungkinkan produksi yang lebih cepat dan lebih akurat. Dalam layanan pelanggan, chatbot bertenaga AI menangani pertanyaan pelanggan, memberikan dukungan instan, dan membebaskan agen manusia untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Seiring AI terus berkembang, dampaknya pada pasar kerja diperkirakan akan signifikan. Banyak pekerjaan tradisional yang mungkin akan tergantikan oleh teknologi ini. Menurut Forum Ekonomi Dunia, AI diproyeksikan akan menggantikan 85 juta pekerjaan secara global pada tahun 2025.
Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan betapa cepatnya perubahan yang dibawa oleh AI. Pergeseran ini terutama didorong oleh otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang, yang dapat dilakukan lebih efisien oleh mesin. Tugas-tugas ini mencakup pekerjaan yang sering kali membosankan dan memakan waktu. Namun, munculnya AI bukan hanya tentang hilangnya pekerjaan. Teknologi ini juga membuka pintu bagi berbagai peluang baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ini juga menciptakan peluang baru. Industri AI sendiri berkembang pesat, menciptakan berbagai jalur karir baru yang menarik. Pengembangan dan implementasi sistem AI membutuhkan tenaga kerja terampil, yang mengarah pada munculnya peran pekerjaan baru di bidang-bidang seperti pengembangan AI, ilmu data, disiplin mesin. Ini sedang yang sangat menjanjikan berubah, ini keterampilan yang tepat. Bersamaan dengan AI, munculnya uang digital adalah tren signifikan lainnya yang membentuk masa depan keuangan. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga memperkenalkan cara baru dalam mengelola dan menyimpan kekayaan. Mata uang digital, termasuk mata uang kripto dan mata uang digital bank sentral, adalah representasi digital uang yang beroperasi secara independen dari sistem perbankan tradisional. Mereka menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Mata uang kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, adalah mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Mereka memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perlu perantara. Mereka menawarkan potensi transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan, terutama untuk pembayaran lintas batas. Ini sangat menguntungkan bagi bisnis internasional dan individu yang sering melakukan transfer uang antar negara. CBDC di sisi lain adalah mata uang digital yang diterbitkan dan didukung oleh bank sentral. Ini memberikan jaminan stabilitas dan kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang kripto. Mereka menawarkan manfaat yang sama seperti mata uang kripto, tetapi dengan stabilitas dan kepercayaan tambahan yang terkait dengan dukungan pemerintah. Ini membuat CBDC lebih menarik bagi mereka yang mencari keamanan dalam investasi digital mereka. Bagi kelas menengah, uang digital menawarkan beberapa keuntungan potensial. Ini termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi sehari-hari dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Ini dapat memfasilitasi inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank tradisional. Dengan demikian, lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Mata uang digital juga dapat mengurangi biaya transaksi, sehingga lebih murah untuk mengirim dan menerima uang, terutama untuk pengiriman uang yang dikirim oleh pekerja migran. Ini adalah solusi yang sangat dibutuhkan di banyak negara berkembang. Namun, uang digital juga menghadirkan tantangan. Ada kekhawatiran tentang keamanan, privasi, dan potensi penyalahgunaan teknologi ini. Kekhawatiran keamanan, volatilitas harga, dan ketidakpastian peraturan adalah beberapa faktor yang perlu diatasi untuk memastikan adopsi mata uang digital yang bertanggung jawab dan adil. Regulasi yang tepat dan edukasi publik akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia dan kontributor signifikan bagi tenaga kerja global, tidak kebal terhadap dampak kemajuan teknologi ini. Pemerintah Indonesia telah mengakui potensi AI dan uang digital, dan sedang mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan manfaatnya sambil mengurangi potensi risiko. Pada tahun 2020, Indonesia meluncurkan Strategi Nasional untuk Kecerdasan Buatan 2020-2045 yang menguraikan peta jalan untuk mengembangkan dan menerapkan AI di berbagai sektor. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan AI untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di bidang mata uang digital, Bank Indonesia, bank sentral negara tersebut, sedang menjajaki pengembangan rupiah digital. Mata uang digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi keuangan, mempromosikan inklusi keuangan, dan meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia. Nah, sekarang mari kita bahas tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Para pekerja ini seringkali menghadapi banyak kendala. Pertama dan terpenting, ada masalah hambatan bahasa, yang bisa membuat sulit untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan komunitas lokal. Lalu, ada masalah perlindungan hukum.
banyak pekerja migran kurang akses ke sumber daya hukum yang memadai, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Selain itu, mereka sering menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, yang merupakan masalah penting, terutama ketika bekerja di pekerjaan yang berat dan terkadang berbahaya. Dan, jangan lupakan beban emosionalnya. Berada jauh dari keluarga dan orang-orang terkasih untuk waktu yang lama dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan kesepian. Jadi, jelas bahwa meskipun peluang di luar negeri bisa menjanjikan, perjalanannya penuh dengan banyak tantangan yang membutuhkan navigasi dan dukungan yang cermat. Seiring kita bergerak maju, lanskap pekerjaan berkembang pesat. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan dan teknologi digital, peran tradisional sedang didefinisikan ulang. Sangat penting bagi individu dan organisasi untuk tetap adaptif dan terbuka terhadap cara kerja baru. Dalam lingkungan yang dinamis ini, peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan telah menjadi penting. Pembelajaran berkelanjutan bukan lagi pilihan, tetapi suatu keharusan. Dengan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, pekerja dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja yang selalu berubah. Era digital membawa banyak peluang. Dari pekerjaan jarak jauh hingga kewirausahaan digital, kemungkinannya tidak terbatas. Merangkul peluang ini dapat mengarah pada inovasi, pertumbuhan, dan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih fleksibel. Perubahan tidak dapat dihindari, dan daripada menolaknya, kita harus menerimanya. Dengan mengembangkan pola pikir peningkatan berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi, kita dapat berkembang dalam menghadapi ketidakpastian. Masa depan menyimpan janji besar bagi mereka yang mau berkembang dan memanfaatkan momen tersebut.